Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Venturas. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara melakukan instalasi Kali Linux 2020. Buat teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe dulu channel Dodi Venturas. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya update video terbaru. Di channel ini saya banyak membahas putar tutorial GNU Linux dan juga komputer networking ya. Kita lanjut ke materi pembahasan. Di video kali ini kita akan belajar cara melakukan instalasi Kali Linux 2020.1b ya. Ini adalah edisi atau rilis terbaru dari Kali Linux. Yang perlu dipersiapkan pertama kali teman-teman harus mendownload ISO dari Kali Linux ini ya. Teman-teman bisa download di situs kali.org/download. Di sini ada beberapa file installer yang bisa di-download ya. Ada Kali Linux 64 bit installer dan 32 bit. Kemudian ada yang Kali Linux Live sama ya, 64 bit dan 32 bit. Kemudian ada Kali Linux Net Installer ya. Size-nya kecil sekitar 430 MB. Ini dikarenakan pada saat proses instalasi kita perlu terkoneksi internet untuk mendownload package-package yang dibutuhkan. Lalu ada juga Kali Linux edisi untuk virtual machine ya. Ada untuk VMware dan juga VirtualBox, di mana ini bisa kita langsung jalankan tanpa harus melakukan proses instalasi. Oke, kalau sudah di-download, saya sarankan teman-teman mendownload yang paling atas ini, yang 64 bit Kali Linux installer. Kemudian yang selanjutnya yang perlu teman-teman siapkan adalah aplikasi untuk melakukan atau untuk membuat USB bootable ya. Kalau teman-teman ingin menginstalnya ke dalam komputer atau laptop menggunakan USB, silahkan download. Kemudian kalau sudah di-download, ini saya sudah siapkan di sini Kali Linux 2020.1b installer 64 bit. Kemudian teman-teman bisa membuat USB bootable menggunakan ISO Kali Linux ini menggunakan aplikasi seperti Rufus ataupun Unit Button ya. Kemudian jika sudah, silakan tancapkan ke USB portnya, lalu atur konfigurasi booting di BIOS-nya agar komputer teman-teman bisa melakukan booting dari USB. Kemudian silakan ikuti prosedur instalasi seperti yang akan dijelaskan di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau belajar menjalankan atau menginstal Kali Linux ini di VirtualBox, silakan buat dulu virtual machine. Teman-teman bisa mengikuti panduannya dengan mengklik tautan atau link di pojok kanan atas ini. Selain VirtualBox, saya juga sudah membahas sebelumnya, yaitu cara membuat virtual machine untuk Kali Linux menggunakan VMware Workstation. Tutorialnya silahkan diklik link di atas ini, atau nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Nah, kalau sudah dibuat ya virtual machine-nya, sekarang kita coba jalankan. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Kali Linux ketika kita lakukan booting ya. Untuk Kali Linux terbaru ini tidak ada versi live ya. Jadi untuk versi live-nya teman-teman harus download terpisah yang ini ya. Kalau yang paling atas ini tidak ada versi live-nya. Jadi begitu kita booting, kita harus melakukan prosedur instalasi ya. Di sini ada dua pilihan, yaitu graphical install dan install. Agar lebih mudah, kita pilih yang graphical install aja. Di enter ya. Oke, ini adalah tampilan ketika Kali Linux-nya melakukan proses booting. Nah, ini adalah tampilan bahasa ya. Di sini kita pilih English saja. Continue. Kemudian untuk country-nya kita bisa memilih others ya, kemudian continue lagi, kemudian kita pilih Asia. Lalu kita pilih Indonesia ya. Continue. Ini adalah konfigurasi locals. Biarkan default aja, continue. Keyboardnya kita pilih default American English, continue lagi. Oke, ini sedang proses mounting ya.
Oke, kita masih menunggu ya. Oke, di sini hostname-nya. Hostname ini adalah nama komputer yang nanti akan kita gunakan. Hostname ini harus unik. Misalkan Kali Linux ya. Oke, domain name-nya kosongkan saja. Nah, ini adalah perbedaan Kali Linux 2020 dan 2019 atau versi sebelumnya, di mana di Kali Linux 2020 ini kita bisa menambahkan user operator atau user biasa yang akan kita gunakan untuk login ke desktop ya. Jadi di Kali Linux versi 2019 kemarin itu secara default Kali Linux hanya menyediakan user root saja. Nah, di Kali Linux terbaru ini kita bisa membuat user biasa ya. Misalkan saya buat user Dodi Venturas. Ini biarkan default ya, sesuai dengan username-nya yang tadi kita buat. Kemudian kita masukkan password. Kemudian continue lagi. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi jamnya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan lokasi tempat teman-teman berada ya. Oke. Jadi sebetulnya Kali Linux ini adalah distro Linux yang diperuntukkan untuk keperluan penetration testing ya. Oke, nah di sini kita bisa melakukan partisi terhadap hard disk ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menginstal Kali Linux ini sebagai single boot, teman-teman bisa pilih yang use entire disk. Nah, opsi ini akan menghapus seluruh isi dari hard disk dan akan diinstal menggunakan Kali Linux. Kalau misalkan teman-teman ingin mengatur partisinya secara manual, kita bisa menentukan sendiri besaran masing-masing partisi. Kita pilih manual ya. Nah, opsi manual ini juga biasa digunakan kalau kita ingin melakukan instalasi dual boot ya, misalkan Kali Linux dengan Windows 10 seperti itu. Kita pilih manual. Kemudian kita pilih di sini sebagai contoh saya memiliki hard disk sebesar 53 GB ya. Kemudian kita continue, silahkan diklik ini, kemudian continue ya. Kemudian pilih yes. Nah, di sini nanti akan muncul free space ya. Dari free space ini kita bisa membagi-bagi masing-masing untuk setiap partisi ya. Secara umum biasanya ada 3 partisi kalau kita menginstal sebuah distribusi Linux. Yang pertama ada partisi home ya. Partisi home ini sama dengan partisi D di Windows, yaitu digunakan untuk menampung file pengguna. Nah, berikutnya ada partisi root. Partisi root ini digunakan untuk menampung file system ya. Ini kalau misalkan di Windows itu sama saja dengan partisi C ya. Dan yang ketiga ada partisi swipe. Partisi swipe ini adalah hard disk yang dialokasikan untuk membantu kinerja dari memori RAM. Jadi kalau misalnya RAM kita kehabisan space, maka RAM itu akan dibantu oleh alokasi dari swipe. Nah, biasanya saya akan membuat swipe dulu ya. Jadi silakan diklik free space-nya, kemudian kita continue, kemudian create a new partition. Nah, di sini saya alokasikan 2 GB untuk swipe ya. Untuk tipe partisinya pilih logical, continue, kemudian lokasi untuk partisi barunya pilih N. Nah, untuk USS-nya kita klik, kemudian pilih swipe area. Nah, seperti ini ya. Done setting up the partition, continue. Nah, nanti di sini akan muncul partisi baru sebesar 2 GB untuk swipe. Nah, berikutnya di sini ada sisa sekitar 51 GB. Nah, di sini saya akan membuat partisi rootnya sebesar 50 GB dan sisanya akan digunakan untuk partisi home ya. Kita klik free space-nya, kemudian continue,
create a new partition. Nah, di sini kita tentukan misalkan 30 GB ya. 30 GB ini untuk root. Kemudian type for the new partitionnya primary. Kita pilih beginning. Nah, use as-nya adalah ext4 journaling file system. Nah, untuk mount point-nya ini sudah betul root ya. Seperti ini. Kemudian kita down setting up the partition. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat satu buah partisi untuk partisi root sebesar 30 GB. Nah, di sini masih ada satu free space yaitu sekitar 21,7 GB. Ini akan kita alokasikan untuk home ya. Continue lagi, kemudian create a new partition lagi. Nah, untuk new size-nya biarkan default karena kita akan menggunakan keseluruhan harddisk ini ya. Kemudian primary. Oke, mount point-nya home seperti ini. Continue. Oh, sorry. Oke, ini karena prosesnya lama banget ya, jadi nanti ini videonya akan saya skip, akan saya cut. Nanti kalau misalnya sudah selesai akan saya resume kembali videonya. Oke, nah di sini kita bisa memilih desktop environment untuk Kali Linux yang nanti akan kita jalankan ya. Secara default Kali Linux ini memiliki desktop environment defaultnya adalah XFCE. Nah, namun kita bisa memilih desktop yang lain, misalnya GNOME, KDE Plasma, LXD, dan Mate. Di sini saya akan memilih GNOME dan KDE Plasma. Kemudian kita klik continue. Oke, proses instalasi sedang berlangsung. Ini dikarenakan lama, nanti videonya akan saya cut lagi ya. Nanti akan saya resume kembali kalau sudah selesai. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke proses konfigurasi GDM ya. Jadi GDM ini merupakan display manager ya, yang digunakan oleh X Windows System. Defaultnya adalah kita pilih ini aja ya, GDM 3. Continue.
Kayak masih lumayan lama ya, proses instalasinya belum selesai. Nah, berikutnya kita harus menginstal grup bootloader ya. Di sini kita pilih yes, kemudian klik continue. Nah, untuk bootloadernya kita arahkan ke ini ya, ke partisi harddisk utama. Kayak ini sekarang sedang melakukan proses instalasi grup bootloader. Nah, ini adalah tahap atau progres penyelesaian instalasi ya. Jadi setelah ini selesai, harusnya proses instalasinya sudah selesai juga gitu ya. Nanti tinggal kita lakukan setup aja. Oke, nah ini akhirnya selesai juga proses instalasinya. Kita continue ya. Nah, ini kalau selesai ini Kali Linuxnya akan reboot ya. Kemudian kita login. Proses instalasi Kali Linux ini cukup memakan waktu ya. Tadi saya sekitar 2 jam. Jadi nanti videonya pasti akan saya potong ya. Tapi proses instalasinya hampir 2 jam. Dikarenakan tadi saya mencentang beberapa opsi desktop environment seperti XFCE, GNOME, dan juga KDE. Jadi total menginstal 3 desktop. Plus di dalamnya ada ratusan tools untuk penetration testing yang juga diinstal gitu. Jadi prosesnya sangat-sangat memakan waktu ya. Oke. Nah, ini kita sudah bisa login ya. Oke, ada ininya ya. Nah, kita login dengan username dan password yang tadi kita buat. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari Kali Linux 2020.1b ya. Ini loginnya menggunakan desktop GNOME ya. Oke, nah tampilannya seperti ini ya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah menginstal Kali Linux, ini tampilan desktop Kali Linux kalau menggunakan GNOME ya. Di sini banyak sekali
tools untuk keperluan penetration testing atau audit keamanan atau hacking seperti itu ya. Oke, ini file manajernya. Oke, coba kita login pakai user yang lain ya. Kita logout. Oke. Nah, untuk mengubah ininya di mana ya? Maski. Oh, ini ya. Nah, ini adalah pilihan desktop environment-nya. Tinggal klik icon yang gerigi ini. Kemudian misalkan kita mau login pakai XFCE, pilih XFCE. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, tampilan desktopnya beda ya. Kalau tadi Gnome, sekarang XFCE. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Kali Linux 2020.1b. Nah, di video berikutnya nanti kita akan coba lakukan impresi atau sedikit review ataupun ulasan mengenai Kali Linux ini ya. Jadi nanti akan kita coba bahas tools penetration testing yang ada di dalamnya, dan juga file manajernya, dan juga setting-setting lainnya ya. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan ya video terbaru dari saya. Oke, kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.